sebelum kita ke materi, coba semuanya dulu. Coba perhatikan kemarin. Kalau bilang tebuk IPA, itu tadi ingin tahu saya coba pasti bisa yes gitu ya. Tebuk IPA. Ingin tahu, saya coba pasti bisa yes. Oke, sekarang lanjut untuk langkah berikutnya, masuk ke materi mengenai cahaya. Ya. Jadi sebelum praktikum kita harus tahu dulu apa pengertian dari cahaya. Kira-kira untuk pengertian cahaya, siapa yang bisa? Grace. Cahaya adalah sinar yang berasal dari segala sesuatu yang memancarkan cahaya. Misalnya pada malam hari, cahaya akan memancar dari lampu maupun lilin yang mengakibatkan mata menangkap bayangan dari benda-benda tersebut. Oke, bagus. Terus untuk tambahannya kira-kira siapa lagi? Les. Cahaya adalah sinar yang berasal dari sesuatu yang memancarkan cahaya seperti matahari dan lampu yang memungkinkan mata menangkap bayangan dari benda tersebut. Ya, boleh ya. Terus tambahannya berikut siapa? Ada dua orang di belakang. Kira-kira siapa? Chris John. Cahaya adalah sinar yang berasal dari sesuatu benda yang memancarkan cahaya seperti matahari dan lampu yang memungkinkan mata dapat menangkap bayangan benda-benda di sekitar. Iya, bagus. Terus selanjutnya ada lagi yang terakhir? Ada. Tidak. Cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik dalam kondisi tertentu yang dapat dibuat seperti partikel. Gelombang cahaya yang dapat dihasilkan menghasilkan Interferensi. Terus untuk sifat-sifat cahaya itu yang pertama adalah
Untuk penjelasan cahaya dapat dibiaskan, coba dipersilakan dari kelompok 2. Iya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pengertian dari cahaya dapat menembus benda mini, di mana cahaya yang diberikan kepada benda transparan akan menembus benda tersebut dan melalui benda tersebut dari ujung ke ujung sehingga benda tersebut dapat dikatakan ditembus oleh benda bening, dan itulah sifat-sifat cahaya yang kalian pilih. Terima kasih. Oke, kemudian untuk praktikumnya bisa kita lanjut ya. Siapa? Penjelasan dari sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan. Dan terbukti kami, cahaya dapat dibiaskan dan itu dapat menembus benda transparan maupun benda bening. Dan cahaya pada kali ini tidak dapat menembus karena mungkin ini dicampur oleh zat senyawa yang lain seperti kopi, dan ini tidak dapat ditembus juga karena ini juga dicampur oleh zat senyawa lain yang gelap. Kesimpulan dari yang pertama yaitu air susu. Air susu tidak dapat ditembus oleh cahaya karena terdapatnya zat senyawa yang berwarna dan tidak seperti zat yang bening di samping zat berwarna hitam yang adanya zat senyawa seperti kopi. Oke, sekian dari kesimpulan kelompok 2 ya. Oke, untuk kelompok 2 coba. Cahaya dapat dipantulkan. Untuk penjelasan kira-kira di mana itu cahaya bisa dipantulkan? Cahaya dapat dipantulkan ketika seluruh kita membentuk suatu benda, dan sifat lainnya yaitu ketika memiliki gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik adalah perlambatan yang tidak menggunakan alat atau perantara. Oke, jadi untuk praktikumnya kira-kira bagaimana? Alat praktikum kami untuk cahaya dapat dipantulkan yaitu berupa cermin dan senter. Di sini kita melihat bahwa cahaya dapat dipantulkan. Dan selain yang paling nyata di kehidupan kita, bahwa cahaya dapat dipantulkan itu terjadi pada malam hari, di mana saat kita melihat bulan, kita seharusnya tahu bahwa cahaya bulan itu merupakan cahaya yang dipantulkan dari mata kami. Oke, bagus. Kelompok 3. Pantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh kepada benda datar seperti kaca cermin yang bagus. Oke, bagus. Dan coba kelompok 3. Jadi sekian dan terima kasih untuk praktikum kita pada hari ini, yaitu mengenai cahaya. Kalau pengertiannya tadi sudah jelas bahwa cahaya itu adalah sinar yang berasal dari contoh matahari, lampu, kemudian lilin, ya kan? Terus untuk sifat-sifat cahaya tadi kita sudah jelaskan ada 8, tapi yang kita praktekkan itu hanya ada 4. Jadi harapannya untuk hasil praktikum kita bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi cukup sekian untuk praktikum kita. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan.